Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi sekarang ini, walaupun kita melakukan pembelajaran secara online, akan tetapi jangan sampai kita tidak semangat. Harus semangat ya. Harus menjaga kesehatan juga. Melakukan protokol kesehatan seperti 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, terus memakai masker dan juga menjaga jarak. Jadi walaupun kita sekarang berada di masa pandemi, belum melakukan sekolah offline, masih melakukan pembelajaran secara daring atau online, kita jangan sampai patah semangat. Harus semangat, oke? Iya, harus semangat, harus tetap rajin melakukan kegiatan belajar mengajarnya ya. Ya, oke. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, kita membaca doa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian kita lanjut dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kakak mau lihat kesiapan kalian untuk melakukan pembelajaran dulu nih. Nah, kira-kira kalian sudah siap belum melakukan pembelajaran pada kali ini? Nah, oke, kalau kalian udah siap, coba kalian siapin dulu Al-Quran di depan kalian. Nah, apakah sudah ada? Nah, kalau belum ada, kalian ambil dulu Al-Qurannya. Kemudian buku tulis kalian, apakah sudah ada di depan kalian untuk mencatat? Nah, kalau belum ada, silahkan kalian ambil terlebih dahulu. Kemudian pulpen, pensil, atau pena kalian harus disiapkan juga ya. Nah, kalau udah siap semua, kita sudah tadi membaca doa, kemudian juga kita sudah menyiapkan Al-Quran dan juga buku tulis dan juga pena atau pensil atau pulpen, maka anak-anak semua sudah siap ya melakukan pembelajaran pada kali ini. Oke. Nah, di sini siapa yang tahu sekarang kita belajar apa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kita akan masuk ke pelajaran pertama. Apa pelajaran pertama? Ada tahu nggak? Nah, ini dia ya, kita akan masuk ke slide-nya. Nah, pelajaran pertama yaitu indahnya saling menghormati. Nah, di bagian pelajaran pertama ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang toleransi. Yang kedua adalah tentang mengenal surah Al-Kafirun. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah cara membaca surah Al-Kafirun. Nah, jadi kita ada 3 nih pembelajaran. Pertama toleransi, kedua mengenal surah Al-Kafirun, yang ketiga yaitu apa tadi? Iya, pinter, membaca surah Al-Kafirun. Oke. Nah, di samping kakak ini ada gambar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa, ayo? Nah, di samping kakak ini ada gambar burung Garuda. Iya, pinter banget. Nah, burung Garuda itu melambangkan apa sih? Di negara kita, negara Indonesia, melambangkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Pinter, iya. Nah, artinya apa? Walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, akan tetapi kita tetap satu, yaitu negara Indonesia.
Kenapa kita bisa tetap satu? Karena kita saling menghormati satu sama lain, tidak saling mencaci maki, tidak saling mengatahi atau menghujat gitu ya. Tidak saling membenci, kita saling menyayangi, menghormati dan menghargai. Itulah yang disebut toleransi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di slide ini coba kalian baca apa ayo? A. Amati gambar berikut ini. Nah, coba kalian amati ada gambar apa aja di sana. Ya, ada berapa gambar? 5 ya. Oke, yang pertama ada umat Islam yang berangkat ke masjid, dan juga ada orang Kristen atau umat orang Kristen atau Katolik yang berangkat ke gereja. Ada juga orang Hindu yang menuju ke pura. Ada juga orang Buddha dan juga Konghucu yang menuju ke tempat ibadahnya masing-masing ya. Nah, ini merupakan sebuah penjelasan atau sebuah fenomena di mana banyak agama di dalam negara Indonesia. Di dalam negara Indonesia ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Buddha dan lain sebagainya. Nah, ada agama, tapi kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita saling toleransi. Nah, sehingga tidak ada pertengkaran antar agama. Nah, seperti itu ya. Iya, oke. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, sekarang pasti kalian timbul pertanyaan di benak kalian, di pikiran kalian, Kak, emang toleransi itu sebenarnya kayak gimana sih? Penasaran gitu. Atau kakak mau nanya ke kalian, pasti kalian ada yang nggak ngerti atau yang belum paham tentang toleransi. Nah, jadi di sini kakak memperjelas lagi ya. Coba dibaca bacaan yang di samping kakak ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, itu adalah toleransi. Jadi, toleransi itu sikap menghargai dan menghormati. Contohnya, gimana kakak contohnya gitu. Jadi contohnya itu gini. Kalian punya temen beda agama, misalkan kita agama Islam atau kalian agama Islam, teman kalian bukan agama Islam, agama Kristen. Lalu teman kalian ini mau beribadah di hari Minggu. Nah, kalian membolehkan nih, silahkan kamu mau beribadah gitu. Kalian nggak mengganggu dia, kalian nggak menghujat dia. Nah, itu yang dinamakan toleransi. Kemudian contoh kedua, kalian berbeda pendapat dengan teman kalian. Misalnya kalian pengennya ini A lebih bagus, terus teman kalian B lebih bagus. Nah, kalian nggak berantem tuh, kalian saling menghargai. Oh ya, nggak apa-apa, silakan kamu yang B, silakan saya nggak. Nah, itu namanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Nah, gitu ya. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan gitu ya. Jadi kita jangan sampai kita berantem, jangan sampai kita rusuh gara-gara perbedaan. Justru adanya perbedaan kita harus menghargai dan menghormati. Pinter. Oke. Kita next ke materi selanjutnya ya. Oke. Nah, coba kalian lihat slide di samping kakak atau tulisan di samping kakak. Coba dibaca. 3B, sekilas pengenalan Quran surah Al-Kafirun ya. Nah, jadi kakak jelasin sedikit ya. Jadi surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Kemudian jumlah ayat surah Al-Kafirun ada berapa? Ada 6 ayat ya. Kemudian surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy.
mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Tuh. Kemudian surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah. Karena apa? Karena diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Iya, pintar. Nah, kemudian surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah Al-Maun. Nah, terus dinamakan Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Kafirun, ya, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kata Al-Kafirun ini itu diambil menjadi apa? Menjadi namanya, yaitu namanya surah Al-Kafirun. Ya, oke. Kita next ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian C, yaitu coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Keren, kompak banget kalian. Nah, sebelum kalian membaca surah Al-Kafirun, kakak mau bertanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu gak nih tentang gambar-gambar yang ini semua nih? Nah, dimulai dari nomor 1. Ayo, apa namanya? Iya, fathah dibaca A. Nomor 2, iya, kasroh dibaca I. Nomor 3, ayo, iya, dhammah dibaca U. Iya. Kemudian nomor 4, ada yang tahu? Iya, fathatain dibaca an. Yang 5, apa ya? Kasratain dibaca in. Nah, yang nomor 6 apa ya? Dhammatain dibaca un. Nah, kemudian nomor 7 apa? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali semuanya. Nomor 7 adalah sukun dibaca mati. Nomor 8, tasydid dibaca double ya. Nah, jadi itu adalah baris atau harokat dalam tulisan Arab ya, atau dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di slide ini kita bisa baca bersama-sama ya, atau kita bisa perhatikan bersama-sama tata cara memulai membaca Al-Quran, yaitu dengan isti'adzah dan basmalah. Terus ada yang nanya, Kak, isti'adzah itu apa sih? Nah, isti'adzah itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dinamakan isti'adzah ya. Kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita ingin membaca Al-Quran, maka kita awali dengan membaca a'udzu atau isti'adzah dan juga basmalah ya, atau bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Nah, kemudian bisa kalian perhatikan nih yang mana yang fathah, kasrah, dhammah ya. Yang tadi masih salah kakak tebak-tebakin. Bisa kalian lihat lagi. Yang pertama ada fathah dibaca A, ada kasrah dibaca I, ada dhammah dibaca U, ada fathatain dibaca an, ada kasratain dibaca in, ada dhammatain dibaca un, ada sukun yaitu tanda mati, terus ada tasydid dibaca double. Contohnya di dalam huruf mim bertasydid, yaitu abidumma. Nah, gitu, ditahan ya teman-teman ya, anak-anak. Oke, jadi sekarang paham ya, harus sudah mengerti dan harus sudah tahu yang mana fathah, yang mana dibaca A, dibaca I, U, an, in, un, mati, dan juga bertasydid ya. Oke, kita next ke slide berikutnya atau materi berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah ada tulisan surah Al-Kafirun ya di samping kakak. Namun sebelum kita bersama-sama membaca surah Al-Kafirun, kakak ingin menayangkan sebuah video, yaitu video apa? Mau tahu nggak? Video
membaca surah Al-Kafirun ya. Nah, coba teman-teman simak semua videonya ini sampai terakhir ya. Oke, yuk silahkan disimak. Dan juga teman-teman bisa melihat Al-Quran juga ya, yang teman-teman sudah siapkan untuk pembelajaran. Ya silahkan kalian simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, gimana teman-teman videonya? Bagus nggak? Bagus kan? Yang baca Al-Quran juga tartil, sesuai dengan tajwid, makharijul hurufnya bagus, dan juga suaranya bagus, lantang, dan juga suaranya enak gitu. Nah, makanya teman-teman sekarang kita sama-sama belajar ya cara membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nah, di slide ini teman-teman bisa lihat di samping kakak ada surah Al-Kafirun. Akan tetapi ada garis merahnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Kenapa ada garis merahnya? Jadi gini teman-teman. Nah, ya. Jadi gini adik-adik. Jadi garis merah itu adalah tanda satu huruf yang dibaca panjangnya sampai 6 harakat gitu. Jadi setiap garis merah itu dibaca 6 harakat ya. Karena kenapa? Karena di situ ada bendera, tanda bendera, ada mat ya, yang dibaca 6 harakat. Kayak kakak contohin ya, misalkan contoh Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu. Jadi dibacanya panjang 6 harakat. Kenapa? Di sini ada tanda garis merah di bawahnya. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi gini, adik-adik. Kebanyakan orang membaca surah Al-Kafirun itu tidak memperhatikan panjang 6 harakat ini, tanda bendera ini. Nah, jadi mereka membacanya ya udah lempeng aja, nggak ada panjang-panjangnya. Contohnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu. Kebanyakan orang salah membacanya. Di situ ia tidak memanjangkan huruf-huruf yang ada tanda benderanya atau ada mat yang panjangnya itu 6 harakat ya. Oke, kakak contohin lagi ya. Kalian simak baik-baik dari mulai panjangnya, terus makharijul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya ya. Kakak mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Untuk membaca surah Al-Kafirun harus memperhatikan
panjang 6 harkatnya. Oke. Ya, karena banyak di luar sana yang lupa akan 6 harkat ini, panjangnya ini. Nah, itu. Nah, sekarang yuk kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Wis keren semua, suaranya merdu semua. Yakin kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin atau calon imam-imam di kehidupan kalian dengan baik dan benar bacaan Qur'annya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Kakak mengajak kepada adik-adik semua untuk bernyanyi. Nah, judul lagunya itu baca Al-Quran dengan tartil ya. Jadi nadanya itu seperti salawatan, salatullah, salamullah gitu ya. Bisa dicoba? Bisa nggak? Oke, kita coba ya. Nah, ini teksnya ya. Jadi kakak nanti yang warna hitam, kamu yang warna merah. Oke. 1, 2, 3. Ayo kita biasakan selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, selesai. Oke, kita telah selesai melakukan pembelajaran ya. Kita tadi telah melakukan pembelajaran yang pertama, belajar tentang toleransi. Nah, sekarang kakak mau nanya, apa itu toleransi? Iya, pintar. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Pintar. Nah, terus juga kita tadi telah belajar mengenal surah Al-Kafirun. Nah, kakak mau nanya nih, surah Al-Kafirun itu Makkiyah atau Madaniyah? Apa? Iya, pintar. Surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Iya, karena apa? Ya, karena diturunkan di kota Makkah. Ya, ada berapa? Ada berapa ayat dalam surah Al-Kafirun? Ayo. Iya, ada 6 ayat ya. Jadi teman-teman harus ingat lagi ya tentang pengenalan atau mengenal surah Al-Kafirun ya. Nah, terus teman-teman juga harus membiasakan membaca surah Al-Kafirun dengan apa? Dengan tartil, dengan tajwid, dengan makhraj yang benar ya. Nah, kakak mau ngasih tugas nih kepada teman-teman semua, yaitu teman-teman meminta kepada ibu, bapak, umi atau abi teman-teman meminta bacakan surah Al-Kafirun. Dan juga kalian
dapat tugas juga untuk selalu belajar membenarkan bacaan kalian ya. Kalian bertanya kepada guru kalian di rumah, ibu kalian di rumah, teman kalian di rumah, kalian bisa bertanya ya. Oke? Jadi itu tugasnya, oke? Harus semangat ya. Nah, dengan demikian selesailah sudah pelajaran atau pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terakhir, marilah sama-sama kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya bersama-sama. Ya, kita baca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dari kakak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.